Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada hari raya ini biasanya di paroki-paroki mengadakan komuni pertama, penerimaan sakramen untuk anak-anak yang sudah dipersiapkan dan sudah layak untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan satu kata yang sangat bermakna dan sangat menyentuh bagi saya secara pribadi dalam Injil yang kita dengarkan. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Apa tanggapan kita ketika dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan orang, ketemu dengan begitu banyak orang yang mungkin sedang kelaparan, sedang kesusahan, lalu dibilang, kamu harus beri mereka makan. Tanggapan kita mungkin beragam. Ada yang bilang, kenapa harus saya? Apa urusannya? Sedangkan saya sudah miskin, mau suruh saya lagi. Atau ada yang menanggapi dengan bingung, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Ada yang kemudian bisa bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memberi mereka makan? Saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya ini dan itu. Perasaan kemanusiaan seperti ini juga dialami oleh para murid ketika Yesus mengatakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka lalu beropini, biarkan mereka kembali saja, biar mereka beli makanan di warung-warung. Tetapi Yesus tetap meminta mereka. Maka mereka katakan, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudariku yang terkasih, 5 roti dan 2 ikan. Secara matematis, 5 tambah 2 7. Tetapi dengan iman diangkat di hadapan Allah oleh Tuhan Yesus sendiri, diberkati, dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa segala kekhawatiran, segala kecemasan, bahkan mungkin kebingungan, namun di hadapan Allah itu semua tidak ada artinya. Karena apa? Karena kasih Allah jauh lebih besar daripada itu. Maka di sana dituntut pengorbanan. Kita mau berkorban untuk orang lain. Kita mau berkorban untuk siap dipecah-pecahkan. Kita mau berkorban untuk berbagi. Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh kita sehat karena kita makan, minum. Padi itu mengorbankan dirinya, dipetik, ditumbuk atau digiling, diisi dalam karung, mau dimasak sampai kita bisa makan. Begitu juga dengan ikan, masuk ke jaring, naik ke kapal nelayan, kemudian harus menghadapi pisau, kemudian harus entah dalam air yang panas ataupun minyak goreng yang panas. Dia lakukan atau dia lewati semuanya itu, dan pengorbanannya untuk kesehatan kita. Sayuran dan lain sebagainya juga sama. Mereka semua berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berlimpah, yakni tubuh manusia yang menyantapnya. Dan Tuhan Yesus lewat tubuh dan darahnya bukan untuk memenuhi kesehatan tubuh kita, tetapi kesehatan rohani kita. Ia datang untuk memberi kelimpahan bagi kita. Maka roti yang dipecah-pecahkan, yang kita terima, bukan sekedar hosti, bukan sekedar anggur, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan
bahwa lakukanlah semua itu sebagai kenangan akan Dia. Maka ketika kita terima tubuh dan darah Kristus, kita ingat pengorbanannya, pemberian dirinya yang mau dipecah-pecahkan untuk kelimpahan kasih dalam hidup kita. Kita belajar bahwa ketika Paulus melihat situasi masyarakat saat itu, yang makan minum tanpa memperhatikan orang lain, yang berfoya-foya, maka dipanggil untuk hidup dalam kesatuan, di mana ada semangat kasih dan pengorbanan, untuk mengingat bahwa Allah lewat Yesus Kristus putranya sudah berkorban untuk keselamatan kita. Maka kita pun dipanggil untuk mewartakan Kristus, mewartakan Dia yang wafat sampai Dia datang kembali. Saudaraku terkasih, kita yang sudah dan akan menerima komuni juga belajar menjadi seperti murid Tuhan. Kita sudah makan dan minum, dipanggil untuk mewartakan wafat Tuhan. Santo Paulus mengajarkan kita supaya hidup yang ekaristis, yakni hidup yang dipanggil untuk memberi makan sesama yang lain. Kita tidak harus membagi-bagi sembako atau membuka dapur umum untuk memberi mereka makan. Hidup yang ekaristis adalah hidup mau berkorban, siap dipecah-pecahkan untuk memberi hidup bagi sesama. Ikan dan sayur-sayuran berkorban untuk kesehatan tubuh kita. Allah berkorban lewat kurban Kristus disalib untuk kesehatan rohani kita. Untuk itu Tuhan mengajak kita supaya berani korbankan waktu dan tenaga, siap melayani, terbuka berbagi berkat kepada sesama. Sekarang Tuhan diam dalam hati kita, tinggal bersama-sama dengan kita, berjalan bersama kita, maka amalkan itu dalam hidup kita. Kadang kita lesu untuk melayani, kadang kita takut untuk menghadapi tantangan, kadang kita gelisah menghadapi cobaan. Mari belajar seperti para murid untuk berani cerita sama Tuhan Yesus dalam doa-doa kita, dan siap menyerahkan semua ke dalam tangan-Nya. Percayalah, Ia menggantikan semua itu dengan sukacita yang berlimpah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.